ketika kita sudah menerima, ditambah lagi dengan zikir yang tadi, pasti nggak sih pertolongan Allah itu? Pertolongan Allah. Obrolan asik solusi Islami di Galau Syari. Galau syariin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Eri Dirza bersama Tafkar Podcast dengan tema Galau Syari. Nah, di samping saya sudah ada narasumber tetap kita yaitu Kang Idam. Beliau nanti akan menjelaskan sharing ke kita sebetulnya galau syari itu apa sih. Kemarin kita di episode pertama sudah mulai, insya Allah. Sekarang kita lanjutkan kembali. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Kang Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut yang kemarin kita berbicara tentang galau syari. Banyak orang yang tanya, apa sih kok galau syari gitu kan? Kenapa sih, ada apa dengan galau syari ini? Kenapa judulnya seperti ini? Tapi itu tidak membahas itu sebetulnya kali ini. Yang akan saya tanyakan langsung ke Kang Idam. Kang, kenapa sih orang bisa galau? Bisa hatinya tuh galau? Sebetulnya apa sih penyebabnya orang bisa galau kondisi hatinya, Kang? Ya, kayak gini kayaknya. Kita kemarin sudah dibahas kenapa galau syari ya. Iya betul. Nah, karena banyak orang yang galau, gundah, gamon, gabut dan sebagainya, Nah, sekarang kita akan membahas kenapa hati itu bisa galau. Kan itu. Kenapa hati itu bisa galau? Dalam pandangan Islam, hati itu galau itu dalam bahasa Arab sebetulnya itu dari kata bahasa Arab. Kalau kita bahasa Arab kan ya, dalam bahasa Arab itu, dalam Islam itu namanya huzn. Huzn. Iya, kolak ya. Jadi bukan kolak kayak jadi bukan kolak gitu, ada dari hati gitu. Tapi kolak itu ya sedih, itu gamon, gabut gitu ya. Nah, huzn, sedih itu yang saya simpulkan gitu dalam dunia Islam itu, dunia kita pesantren khususnya, itu ada 3 penyebab. Ada 3 penyebab huzn atau yang sekarang itu galau, sedih mendalam dan lain sebagainya. Ada 3 penyebab. Yang pertama itu adalah cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia yang berlebihan. Ketika seseorang terlalu cinta terhadap dunia, maka dia akan merasa sedih. Ketika kehilangan. Pasti ya? Pasti. Gak mungkin enggak. Gak mungkin enggak. Karena orang ketika merasa memiliki kemudian dia hilang, itu akan sedih. Atau tidak sesuai dengan ekspektasi, itu akan sedih. Ya, akan galau. Itu yang pertama. Yang pertama. Nah, sebagaimana kata Nabi dulu begini, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Jadi cinta dunia yang berlebihan itu adalah pangkal segala keburukan. Gitu. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu karena hati hilang dari pusatnya, yaitu Allah. Ya. Bisa hilang hati itu dari pusatnya. Iya, ketika dia sudah tidak dekat dengan Allah, kan Allah tuh yang memiliki hati. Allah pemegang hati, pemilik hati. Ya. Ketika dia tidak lagi dekat dengan Allah, itu maka hati akan susah, hati akan galau. Oleh sebab itu, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran itu, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita dekat dengan Allah, selalu mengingat Allah, maka hati itu akan tenang. Kemudian yang terakhir kayaknya ini hati galau itu karena tidak punya arah, tidak punya tujuan. Orang kalau tidak punya tujuan kan seperti orang gila, Iya. Ya galau kan, linglung. Itu dia linglung, gak punya tujuan hidup atau tidak punya mimpi, tidak punya goal. Itu orang bisa galau. Oleh sebab itu ada ungkapan seorang penyair yang luar biasa. Kata Imam Fadl Zdak itu, Imam Fadl Zdak gitu ya, penyair, seorang penyair. Fadl Zdak itu berkata, idza lam takun laka fil hayati maqasidu tajarra fiha dhul 'aishin mudayya'i.
ketika kamu tidak mempunyai tujuan dalam hidup, tidak mempunyai goals, ya, tidak punya tujuan dalam hidup, maka silahkanlah telan tuh katanya. Telan tuh apa? Telan tuh kehinaan hidup yang sia-sia. Kadang kalau nggak punya tujuan ya udah sia-sia hidupnya kayak gitu kayak gitu jadi kayak tiga. Jadi 3 tadi itu gitu kan. Gini, Kang Idam, Ya. di luaran sana banyak banyak yang galau, tanda kutip. Galau itu kan penyebabnya banyak. Ya. Banyak galau dari ekonomi, rumah tangga, persoalan-persoalan hidup yang lainnya juga gitu kan. Ini bagaimana sih cara mengurai dari semua itu ketika si galau, si linglung itu datang gitu kan? Cara mengurainya seperti apa itu, Kang Idam? Nah, tadi sebetulnya karena kita sudah tahu penyebabnya, tinggal saja. Pertama, tadi apa? Karena cinta dunia berlebihan. Berarti kita atasi dengan apa? Dengan ridho, dengan ikhlas atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan, ya, kalau seseorang itu ridho, ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam hidup, maka apa? Maka itu min asbabis sa'adah. Itu adalah sebab seseorang bahagia. Ikhlas itu bahagia, Yang penerimaan. pertama itu penerimaan. Penerimaan. Itu mutlak, nggak bisa ditawar. Mutlak gak bisa ditawar itu. Harus. Jadi apapun, jadi katakanlah kayak gini nih, semuanya ya, semua orang pasti menghadapi, nggak mungkin enggak, karena ujian itu pasti semua mengalami seperti kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi ke kita nih, yang sifatnya nggak sesuai dengan harapan, yang nggak sesuai dengan keinginan, yang membuat dia galau, jadi yang pertama itu mutlak terima. Iya. Mutlak menerima. Tapi kan ada juga Kang yang nggak mau terima. Nah itu dia sumbernya. Penyakitnya dari situ. Kan? Ketika dia tidak mau terima, makanya apa yang terjadi? Galau kan? Galau, pusing. Kan? Pusing kan? Jadi awalnya itu, iya makanya bereskan dulu dengan diri sendiri kan gitu. Oleh sebab itu, Imam Ghazali luar biasa ini. Kata Imam Ghazali ini solusi dalam ini. Ya, dalam kitab Ihya itu meskipun itu sering dikatakan dikaitkan kepada Nabi, kata-kata ini sebenarnya luar biasa kata-kata ini. Atau orang mengatakan lebih lagi ke filosof Yunan. Ya, jadi kalau hadis itu memang wallahu alam itu ya, secara hadis atau bukan, tetapi ini kata-katanya luar biasa apa? Man arafa nafsahu wa arafa rabbah. Jadi ketika dia tahu diri itu, tahu posisi gitu, maka dia akan tahu Tuhannya siapa. Kan gitu. Ketika dia menerima, oh iya, saya punya Tuhan. Kira-kira seperti itu. Tetapi sebaliknya, wa man ghafala an nafsihi ghafala an rabbih. Jadi barang siapa yang dia itu tidak tahu dengan diri sendiri, tidak bisa menerima dengan diri sendiri, belum bisa move on dari diri sendiri, maka apa? Ya sudah lalai dia. Lalai dengan Tuhannya. Ya, hidupnya nggak karuan, nggak jelas. Kayak gitu. Karena Berarti dia dari diri dong awalnya itu. dari diri. Penerimaan diri. Jadi bukan ke orang lain, bukan Bukan keluar. orang lain, bukan. Jadi move in, bukan move on. Iya, bukan move on, sebetulnya move in ya. Ke dalam. Dalam dulu gitu Iya, kan. Jadi yang pertama itu terima dulu. Iya, tadi. Apapun ya, sepahit apapun, sesedih apapun, serumit apapun, terima dulu keadaannya. Terus apa lagi Kang Ida? Nah, kalau orang ternyata belum bisa terima terus nih, kayak di apa dong solusinya? Kan harus ada solusi dong, ya. Dan agama itu tentu solutif, kayak di. Ya. Agama itu solutif, kayak di. Apa? Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi solusinya zikir, mengingat Allah, terus ingat kepada Allah. Entah itu dengan sholat di malam hari, atau kita berzikir, banyak berzikir, memperbanyak zikir, itu membuat hati ini tenang. Itu udah pasti ya. Pasti. Tapi ketika sudah berzikir, tapi kok belum tenang juga nih, gimana ya? Apa harus berhenti? Kan banyak juga orang yang tanda kutip negatif, saya udah loh, sholat udah loh, zikir udah loh, ini udah, sedekah apa segala macam, kok kayak masih. Nah, itu masih belum apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tetap kita berusaha terus, kita nih terus berlatih. Karena jiwa juga perlu dilatih, Pak Edi. Gak instan. Iya, gak instan. Ya kayak main bola saja lah. Ya, orang nih main bola kan, jago hebat. Iya, jago hebat. Ya, contoh siapa yang hebat lah, misalkan dia itu Cristiano Ronaldo misalkan. Dia itu kalau dilihat tuh dari biografinya, dia berapa ratus kali tuh belajar nendang saja, belum goceknya dan sebagainya. Begitu juga hati, perlu latihan.
Gitu. Makanya para ulama itu, para aulia itu, mereka itu apa, zikir itu tidak hanya satu kali, misalkan dia memanggil Allah saja, Allah, tidak, Allah, 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 untuk mengingatkan hati, hei hati jangan lalai gitu. Kira-kira seperti itu. Sebagaimana kita kalau misalkan manggil anak kita nih, belum nyaut-nyaut kan kita panggil terus tuh namanya, makin kenceng malah. Iya, makin kenceng malah. Nah, itu juga sama untuk mengingatkan hati kita yang lalai, untuk mengingatkan hati kita yang belum menerima dengan keadaan. Nah, itu diulang-ulang terus tuh. Sampai betul-betul paham, sampai betul-betul mikir. Dan setiap orang nih Pak, ini perlu diketahui ya. Oh, saya sudah lama nih berulang. Setiap orang itu punya masanya sendiri. Tidak bisa kita banding-bandingkan. Ya sama kayak tadi orang yang berlatih main bola, mungkin ada yang seminggu dia menjadi pro, ada yang sebulan, ada yang setahun, kan gitu kan. Sama, hati pun kayak gitu. Jadi beda-beda. Jadi jangan disamakan ketika dia berzikir baru sehari 2 hari mendapat ketenangan loh. Oh saya udah sebulan belum. Oh saya udah 2 bulan belum. Saya udah 3 bulan belum. Berarti beda-beda masing-masing. Mutlak nggak sih Kang Idam ketika kita sudah menerima ditambah lagi dengan zikir yang tadi, pasti nggak sih pertolongan Allah itu? Pertolongan Allah, insya Allah. Pertolongan Allah yang pertama mungkin jadi hatinya tenang, baru dibukakan pintu-pintu yang lainnya. Tentu, sebab apa? Sebab ketika kita memang memasrahkan diri, kata Allah apa? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kan gitu. Allah yang mencukupi. Bahkan bukan hanya cukup saja hatinya tenang, bahkan Allah yang kasih rezeki. Kan? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau kita tawakal, berpasrah diri kepada Allah, ya, kemudian kita sudah zikir, termasuk zikir itu kan salah satu kita bertakwa, bentuk ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi segala kehidupan kita. Dan tentu ini satu lagi ya tadi, perlu dibarengi dengan apa tujuan kita. Kita harus punya tujuan hidup. Harus punya tujuan. Harus punya tujuan hidup. Emang ada ya orang yang punya tujuan hidup? Ada. Masa sih? Ada lah, masa nggak ada? Ada. Orang ngalir aja hidup kan gitu. Makanya kata Buya Hamka tuh, beliau itu pernah bilang kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi hutan pun hidup, gitu ya. Kan? Kalau hidup hanya sekedar mengalir, maka bangkai ikan pun mengalir di sungai. Kalau hidup hanya sekedar bekerja saja, nggak ada tujuan, hanya kerja sajalah pokoknya, ya. Maka ya apa? Kerbau pun di sawah aja. Apakah mau disamakan nih Pak Eri kira-kira dengan kerbau gitu? Nggak mau. Dengan babi hutan atau dengan ikan? Iya gitu. makan. Iya kan gitu. Tapi kita harus punya tujuan. Berarti ini diantaranya tujuan dari Galau Syari itu kayak gitu? Iya betul itu ya. Masya Allah. Jadi tujuan Galau Syari itu ketika galau itu datang, jangan sampai orang tersesat mencari solusi-solusi yang tidak syar'i. Iya betul. Itu. Ini baru satu bahasan ya, seperti kayak gini ya, masih banyak yang Masih harus kita bahas lagi. Masih banyak. Nah ini, Kang Idam, tadi kan sudah dijelaskan juga nih, kenapa orang hatinya bisa galau, bisa pusing dan lain sebagainya. Barusan udah dijelaskan juga, solusinya harus seperti apa sih step yang pertama? Step yang pertama itu kan tadi nerima mutlak. Yang kedua Kang Idam? Yang kedua tadi zikir. Kan Zikir, yang ketiga? Itu harus punya tujuan. Itu ya. Ya, siap. Berarti insya Allah dengan kita melakukan step-step yang seperti tadi, pelan-pelan terurai seperti itu, Kang Idam. Jadi kalau sekarang nih Kang Idam, kita akan lanjut lagi nanti Kang Idam di episode berikutnya. Tapi untuk kawan-kawan di luaran sana yang sekarang, aduh, utang saya banyak, gelisah, saya dikejar-kejar ini, dikejar itu, keluarga saya lagi kacau balau, atau anak saya lagi ini, lagi itu, nggak nurut. Aduh, jodoh saya udah terlanjur nikah nih Kang. Gimana ini? Apa saya kejebak atau gimana? Apa yang harus dilakukan? Untuk teman-teman nih Kang, kita sharing. Apa sih yang harus dilakukan Kang sebelum saya tutup nih Kang? Teman-teman sana yang masih galau dengan persoalan hidup, dengan hutang menumpuk, kayak gitu ya. Dengan apapun saja, sebelum saya kasih solusi, ini saya ingin closing statement. Iya, closing statement gitu. Teman-teman jangan pernah putus asa gitu. Karena rahmat Allah itu ada dan rahmat Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jadi kalau hati galau, tenanglah. Itu barangkali adalah
jalan kita menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Oleh sebab itu jangan risau. Nah, tadi bagi teman-teman yang mempunyai masalah dalam kehidupan rumah tangga, punya banyak hutang dan sebagainya, nantikan di episode selanjutnya. Galau Syariah. Galau Syariah Insya Allah nanti kita akan kita spesial masalah hutang. Ya, Insya Allah masalah ya. hutang. Kalau misalnya yang di luar sana, hutang nih gimana ya. Bang Idam, terima kasih banyak. Nanti saya tunggu lagi untuk penjelasan berikutnya ya. Terima kasih Kang Idam. Terima kasih juga untuk teman-teman, kawan-kawan di rumah, ikhwan dan akhwat, siapapun yang menonton podcast ini. Insya Allah nanti untuk selanjutnya kita bahas per tema ya, Kang Idam ya, Ya, per tema. Misalnya keluarga, masalah hutang, masalah pernikahan, masalah apa, nanti kita bahas dengan bahasa-bahasa yang ringan dan insya Allah menginspirasi Anda. Terima kasih Kang Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.